Pakon loyo mana teman. Mungkin hana kenal qasidah alamiah. Coba di protokol pun langsung ngeuy lu. Ini kan ngeuy kagak tidak eleh. Man berhubungan karena untuk menghematkan wate. Maka nak sabah syair Aceh ni dengar bukan. Assalamualaikum warahmatullah. Jaradu Jumada Jarulun siplo di atas uleng Ma'ahlul lake bakawum lingkar Namangan nih Namangan santriwati namangan Kas semangat Kas semangat Nah sabah pantun Jawab berkompak cakep Kafiak nah. Daun salam daun kaliki Yang di luar jalan kalau masuk ke dalam saya doakan mudah rezeki Amin Daun salam, daun mangga Yang jawab salam dengan semangat Saya doakan masuk syurga Amin ya Rabbal Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah الحمد لله الذي جعل العلم أرفع الصفات الكمالية اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية من اندرجت نبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم فتقبل يا كريم وقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضه وشبك أصابعه أما بعد di awal perjumpaan kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Dialah Allah yang maha kaya, yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah yang maha kuasa, yang kuasa selain Allah lemah. Dialah Allah yang telah memberikan kepada kita segala nikmatnya. Di antaranya dua nikmat yang paling besar, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Dan di antara dua nikmat yang paling besar tersebut, Allah memberikan kepada kita nikmat terbesar di antara yang besar. Apakah itu? Itulah nikmat dilahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karenanya salawat dan salam sama-sama kita curahkan, sama-sama kita sanjung sajikan kepada seorang penghulu kita. Beliau adalah seorang tokoh yang tak pernah melokoh, yang patut kita contoh.
Beliau adalah seorang pemuda padang pasir, penghuni padang Sahara. Dulunya diusir, namun sekarang namanya diidam-idamkan di mana-mana. Beliau adalah harabal batil wa ayyadal haq wa tamasar razail. Harabal batil ni orang yang senantiasa dulunya berperang akan kebatilan, ayyadal haq menguatkan akan segala kebenaran, tamasar razail membasmikan akan segala kejahatan. Beliau tak lain dan tak bukan dithe dalam dunianya kaum ayah dengan makhluk paling mulia, dithe dalam dunianya santriwati sekalian dengan makhluk paling suci. Siapakah beliau? Beliau adalah baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni jauh ah bedeng tinggi dah belah apa. Menyona urungkeun sallallahu alaihi wasallam berada jawab sallallahu alaihi wasallam. Puji benar ni kaum ayah, dikarenakan sekalian umat Nabi dialah ketika mendengar salawat kepada nabinya, namun lisannya tak mau bersalawat kepada nabinya. Maka oleh karenanya lun nibak malamnya, lun ajak mi dan ayah sekalian, santriwan dan santriwati sekalian, sama-sama kena selawat. Setuju? Setuju. Kak ikuti bersama. Salatullah salamullah. Bandu-bandu mi dan ayah sekalian, santriwati, santriwan sekalian, ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sigademi salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yang negara ini orang yang selawat, orang yang dalam keadaan gundah, gelisah dan susah menjadi ceria dan bahagia. Mengapa demikian? Karena para ulama mengatakan wa inna min mudhibatil ahzan kathratus salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kata para ulama, di antara penghilang kesedihan itulah memperbanyak solawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, teman aku kamu yang selawat pakai ramanya kak biasa santriwati. Kau yang tajak di daya adapun di kampung nak acara mulut ya ramanya tapi pakai. Ambil kamu lu pakai ramanya. Mungkin kamu ada pakai ramai dia. Pueje ni. Boleh silakan. Atas nama surat tersebut tidak mengubah makna, silakan bersalawat dengan irama tersebut. Contoh. Dhahara ad-dinul mu'ayyad bi dhuhurin Nabi Ahmad ya hana bi Muhammad ya hana bi Muhammad dzalikal fadlu min Allah kabikushi kabigam. Baca salawat dengar sampai mana tak sudah pakai irama India nama nak santriwati ilanjut lom dengan di pakai irama lagunya lagu Cindai. Nak tahu Cindai ni? Santriwati tahu Cindai? Kau maya tahu Cindai? Cendoi no? Dewi muka pasal ini. Ya Nabi salam salam alaika ya Rasul salam
salam alaika habib salam, salam alaika salawatullah alaika. Intinya perbanyakkan sholat. Apa tujuan? Karena terjadi dalam suatu kisah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra Mi'rajnya bersama malaikat Jibril alaihissalam, di bawah dengan Rasulullah berjumpa dengan salah satu malaikat yang jumlah jari jemarinya itu jutaan. Rasulullah kagum kepada malaikat tersebut sehingga Rasulullah mengatakan, subhanallah, maha suci Allah yang telah menjadikanmu wahai malaikat. Di mana putra tunggah gata wahai malaikat yang jumlah anak jaro gatanya jutaan. Malaikat tersebut menjawab, tugas saya ya Rasulullah menghitungkan rintikan hujan yang jatuh ke bumi ini. Satu rintikan yang jatuh, maka satu yang saya hitung ya Rasulullah. Sehingga malaikatnya ni kelam kau ya, maha suci Allah yang kan pejadron ya Rasulullah. Rasulullah hirun gini, punya hirun. Karena tanya Rasulullah yang kagum kepada malaikat. Ternyata malaikatnya lebih kagum lam kepada Rasulullah. Sehingga ditanya oleh Nabi, di mana dengan tu ya malaikat? Malaikat tersebut menjawab, dengan kemuliaan ron ya Rasulullah, kemuliaan umat ron, kemuliaan orang-orang yang setiap lisannya bersolabat kepada drone, sehingga jari jemari ini tak akan pernah bisa menghitung begitu banyak pahala orang-orang yang musholawat kepada Nabi. Makanya bila musholawat kepada Nabi, menyuruh cinta kepada Nabi. Mana pun orang daya, mana cintanya Pak Idu ni? Ni Pak Idu cinta. Datang pernah nama cinta ni. Una santriwati hanjit musewek saya. Takut musawi. Lu nanya enggak bawa pengalaman, bawa umi-umi. Pak Idu cinta dalam hati. Kan aku kelidih coba. Al-uyun tansa man ra'at, walakinnal qulub la tansa man ahabbat. Mata ini akan lupa siapa yang kita lihat, walakinnal qulub la tansa man ahabbat. Namun hati tak akan pernah lupa kepada orang yang dia cintai. Maka letakkanlah Nabi Muhammad dalam hatimu, perbanyakkanlah salawat kepadanya. Insyaallah kelak di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Alhamdulillah. Ini dan ayah sekalian, sidang pendengar dakwah yang dirahmati oleh Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah harb al-batil wa ayyad al-haq wa tamasar razail. Dikdaya dalam dunianya santriwati sekalian dengan makhluk paling suci. Pujian bagaimana saking sucinya Nabi Muhammad, darah Nabi suci. Karena terjadi dalam beberapa kisah, di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pada suatu ketika nijih darah bekam mulai, darah bekamnya darah kutau. Sehingga habis nijih darah bekam mulai ditempatkan dalam sebuah wadah. Katakanlah nyawadah. Katakanlah nyawadah. Alih ditempatkan dalam sebuah wadah. Nihai sirah sahabat. Nama sahabat tersebut adalah Abdullah bin Zubair, anak daripada Zubair bin Awam. Nihai Nabi. Wahai Abdullah bin Zubair, kenapa? Kulli Rasulullah Abdullah bin Zubair. Qur'ana ya Rasulullah. Wahai Abdullah bin Zubair, nyepat darah kudolun, gata bahiat, gata bah tempat yang hana dikala lewur ngetirapi. Pak kau maya, bah tempat yang hana dikala lewur. Pak ni, bah tempat yang hana dikala lewur. Dia muncul di darah Nabi ni Abdullah bin Zubair. Hal bah mengejar ti, bah tempat yang hana dikala lewur. Tiga mengejar laju. Bak gejak aja kekalan unun hana urang wihan kehan ileket bidang wujud darah Nabi. Bismillahirrahmanirrahim.
Kami apa kecil darah Nabi Abdullah bin Zubair menghadap Rasulullah. Ini fakta, bukan dusta. Tak ada dusta di antara kita. Abdullah bin Zubair menghadap Rasulullah. Rasulullah menanyakan, sudahkah engkau buang darahku, wahai Abdullah bin Zubair? Ya Rasulullah. Pak kata boh. Pokoknya ya Rasulullah. Pak kata boh. Dalam perut lon ya Rasulullah. Cukup berat mangat darah ron. Lagi iu muda pakai tiru. Tapi malamnya aini kuat. Alhamdulillah. Ia bening. Kali putih minggunya putih itu. So alhamdulillah. Ternyata yang Nabi kemudian punya kata ajaib dari Abdullah bin Zubair. Jawaban daripada Abdullah bin Zubair sangat menegangkan. Ya Rasulullah, demi Allah, lun hawa darah lun menjampu dalam tubuh lun. Maka kata Nabi, haram jasadmu wahai Abdullah bin Zubair tersentuh api makanya yang dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad makhluk paling suci dalam dunia ini. Kemudian Nabi Muhammad juga makhluk paling mulia dalam dunianya. Pujian dan pegah Nabi Muhammad makhluk paling mulia. Jina kena buktikan. Kota Mekah, pujian dengan kota Mekah menjadi kota paling mulia karena kota Mekah adalah kota kelahiran Nabi Muhammad. Kemudian kota Madinah. Mengapa kota Madinah tersebut menjadi kota paling mulia? Karena kota Madinah adalah kota hijrah dan kota wafatnya Nabi. Maka anda ada kelam syair aja kibang kekini dek. Lahir di Nabi dinangro Mekah nangro Madinah kubu Maulana Rasulanya tanggal 12 Nibatun Gajah Rabiul Ula. Mulia kota Madinah adalah kota hijrah dan kota wafatnya Nabi. Saking mulianya Nabi Muhammad, para ulama membuat bandingan. Manakah yang mulia? Sendan Nabikah ataupun para malaikatkah? Seandainya santriwati lu temanya mbak urung dron antara filap Nabi dengan malaikat tah mulia. Ana yakin saja. Mi lu daya urung dron ni. Antara filap Nabi dengan malaikat tah mulia ni. Filapna Nabi, puji silap Nabi mulia karena silap Nabi pernah merumpok langsung dengan Allah. Maka mulia Nabi Muhammad paling mulia dalam dunianya. Minallah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian salat dan salam pula kepada Allah sahabat beliau sekalian yang seiring bahu sayung langkah dalam mempertegakkan kalimatul haq, yakni kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kemudian ta'zim wa takrim kita yang bersama kepada ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama mutaqaddimin serta ulama mutaakhirin yang muktabar di sisi Allah sebagai sirajam munira bagi kita semuanya. Kemudian tak lupa pula ta'zim wa takrim kita bersama kepada Walid, pimpinan dayah Raudhatul Madinah yang kita cintai ini. Kami lakaiba Allah subhanahu wa ta'ala Walid beserta keluarganya disehatkan badannya. Amin. 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 Dimudahkan segala urusannya. Amin. Dilancarkan segala urusannya. Amin. Baik dunia dan akhirah. Amin. Menyemang Walid karena bermuhtabah bumudamah madawabah tu. Amin. Behai kalah tak dinyo. Pokoknya doa yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Juga tak lupa pula ta'zim wa takrim kita yang bersama kepada gure-gure
Adapun abi, abadi, abaya, pimpinan-pimpinan daerah yang turut hadir pada malam yang berbahagia ini, yang mungkin lun tuan sebutkan satu persatu, namun kehormatan kamu kepada orang-orang hana merasa kurang. Juga tak lupa pula takdim wa takrim lun tuan kepada umi-umi, ayah-ayah, santriwan dan santriwati sidang pendengar dakwah yang dirahmati oleh Allah. Ini dan ayah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Begitu makanya memberikan takdim penghormatan kepada ulama-ulama tabi'in ataupun ulama-ulama terdahulu. Tentu jawabannya karena ulama-ulama jino gejak ilmu baksami, ba ulama-ulama jamun. Di antaranya seorang ulama besar, bahkan beliau seorang aulia min auliaillah, daripada segala aulianya Allah. Kepintaran, kecerdasan, keikhlasannya sangat luar biasa. Soal nanggaknya adalah Abu Nawas. Nah, sebahagia orang kan Abu Nawas. Yaman masyhur kan Abu Nawas. Nan duri Abu Nawas ni Pak Rumpok. Pak oh dah lumpur. Abu Nawas kecerdasan sangat luar biasa Abu Nawas. Bahkan di Aceh tabah syair, masyhur syairnya di mana-mana. Gelantunkan di tiap majlis alim, tiap-tiap daya, tiap-tiap masjid. Dah syair Abu Nawas ikuti bersama. Ilahi las Tulil firdausi Dumi fahab Hablitam Batal warfir Dunubi Fa'innaka ghafiru Zambil Azim. Nan baca mi apa syairnya? Syair Abu Nawas. Kecerdasan, kepintaran Abu Nawas sangat luar biasa. Mengapa demikian? Karena pernah pada suatu ketika seorang raja mengadakan sayembara. Bila ada di antara seluruh peserta bisa memecahkan pertanyaan yang diajukan oleh raja, maka raja tersebut akan memberikan kepada dia hadiah emas yang sangat luar biasa banyak. Menghujuk rupa-rupanya ubena peserta yang gaduh hai pecahkan pertanyaannya. Cuklah kabar kepada Abu Nawas. Pergilah Abu Nawas ke istana raja. Tanya oleh raja yang kau bayar pura katanya. Wahai Abu Nawas, nah apa pertanyaan kepada Adron? Menyo ini pecahkan, maka lumbi kepada Adron hadiahmu yang luar biasa ini. Tanya oleh Abu Nawas, putra di mana pertanyaannya wahai raja? Kita yang oleh raja mi, putra katanya. Wahai Abu Nawas, aci kata fikta zat dalam kampungnya Surtuhro Rumuta. Mi, seandainya dia sudah bak urung-urung mi, gampung ule relungnya Surtuhro Rumuta na mi. Pak Kuci oka, na Pak Kuci? Hana Pak Kuci? Ngkuimu? Na Surtuhro Rumuta kan diwadi? Hana. Tunggu protokol na Surtuhro Rumuta? Hana. Tapi Abu Nawas awatnya kedengaran pertanyaan kekele Abu Nawas saja. Berapa dia? Wahai raja, menyonya pertanyaan roda adalah kedua boh saja. Yang pertama lebih gelun secret pulpen, yang kedua seorang buku. Urawi secret pulpen dengan seorang buku. Jauh dengan Abu Nawas, lihat raja. Ada kejauh secret pulpen dengan seorang buku lebih Abu Nawas daripada istana raja. Katakanlah hanya pintu istana raja. Awak dah lebih daripada pintu istana raja, na gekalan sabah buah mi. Na tahu buah leh? Hai buah. Mencoba Indonesia monyet.
Ya, ho ke babunya. Katakanlah nyobu. Ho ke babunya gelak dihukum. Ho ke babu mana? Gelak dihukum. Ala gelak dihukum mengwe di kampung. Bak gue, rupa-rupanya merumpok 4 tunggu protokol. Kita yang ada tunggu protokol. Putranya lagu nama. Tercatat nomor 1 tunggu protokol di daerah Rawdatul Madinah oleh Relium. Kasiro. Rupanya sampai nunggu protokol dan nunggu bela apa Tidak yang nunggu bela. Putranya lagu nama. Tercatat nomor 2 tunggu bela. Tunggu gesitanya, nunggu imum danyang di Walid Rawdatul Madinah pun danyang. Kan tercatat pada buku Abu Nawas sekurang tuh sekurang roh muda. Mau Abu Nawas Wisdana Raja kaya ni rajanya ni. Kau ya, gimana yang putra yang Abu Nawas? Tercatat nomor 100 raja. Nah serdoro ni. Tinggal membaca rajanya catatannya. Orang baca tunggu protokol Pak Gusi tunggu imum walid tunggu bela kagak baca sekurang roh. Tuh lebih tertuh raja bengeh raja amin. Ikutnya raja apa nama? Kenapa ni? Nyolong buta pura buta. Pujian lebih tertuh longnya buta. Buta yang balik dia apa nama? Buta ni. Hai raja. Nya putra. Hai bu. Kan debu bu kepun tanya orang. Cerdas sangat luar biasa Abu Nawas. Karena perlu ta'adzim penghormatan kepada ulama-ulama terdahulu. Ini dan ayah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka dua gedanya di bawah malamnya tujuannya tak lain dan tak bukan hanya untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah uswatun hasanah. Suri tauladan yang baik dalam setiap aspek kehidupan. Salatnya paling bagus, puasanya paling bagus, bahkan dikatakan strategi peperangan Rasulullah juga paling bagus. Beliau adalah seorang manusia, namun tak sama dengan manusia lainnya. Itulah makna daripada i'tiqad 50 basyarun la kal basyar. Namun sangat banyak sekarang manusia ketika kita lihat dia itu bisa memberikan contoh, namun sangat sedikit manusia yang bisa kita jadikan sebagai contoh. Memberi contoh itu mudah, namun menjadi contoh itu yang susah. Maka pada kesempatan kalinya gedanya ingin tanya contoh kepada baginda Nabi, bagaimanakah beliau sukses dalam memperjuangkan agama Islam ini? Apakah faktor utama di balik suksesnya beliau? Maka ulun akan sampaikan dua buah mantap. Mudah-mudahan selesai dalam 5 detik. Setuju? Ini 7-5 detik. Meri Juhana fokus. Mudah-mudahan selesai dalam beberapa menit ke depan. Rasulullah sukses dalam memperjuangkan agama Islam ini karena dua. Yang pertama karena faktor akhlakul karimah, yang kedua karena faktor kemiskinan dan juga keyatiman. Kita ya bahas nilai yang ke-10. Sukses riba Islam karena faktor akhlakul karimah. Nabi innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja lenutuh dalam dunianya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sukses membawa Islam karena akhlakul karimah. Terjadi dalam beberapa kisah, di antaranya Rasulullah dan ayah sekalian, segala beliau wafat, rutinitas siwara-wara dia ingat makanan kepada sirone tuha yang buta Yahudi yang tinggal gatnya di pelosok kota Mekah. Gintat makanan oleh Nabi. Ada gintat makanan bukan sekedar gintat tapi gepeh makanan. Ada gepeh makanan gusulung lah apa? Pura keneknya. Sungguh akhlakmu luar biasa sempurna wahai pemuda. Hantu pernah lengkalan akhlak yang sesempurna kata wahai pemuda. Maka oleh karena akhlakmu baik, sempurna, luar biasa,
Maka saya pesan kepadamu wahai pemuda, jangan pernah kamu mengikuti ajaran yang dibawakan oleh Muhammad. Muhammad itu sesat, Muhammad itu bangsat, Muhammad itu laknat, Muhammad yang tukang sihir, Muhammadnya. Nah bengeh Nabi kau mana? Nah bengeh Nabi, kau bengeh, hana bengeh sosok. Padahal yang itu makanan monosok. Nah, Nabi. Berlanjutnya hari kedua aku kelau leneknya. Bangsat, sesat, laknat Muhammadnya. Hana bengeh Nabi. Bangsa Hurairah meninggal Rasulullah. Melanjutkan kegiatannya lekira sahabat. Dan sahabatnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Alih melanjutkan Abu Bakar ni ba makanan Abu Bakar hana gepe. Alih hana gepe hana gutulung lah apa. Yukun leneknya. Cukup berat. Beda ngurung intak makanan biasa. Menyurung intak makanan biasa. Ada intak gepe gutulung lah apa. Nyogata pejit jauh tak beda wahai pemuda. Berjauh beliau Abu Bakar memang beda nih hai. Menyuruh yang intak makanan kerot biasa, akhlaknya sempurna luar biasa. Tak ada yang menandingi akhlak beliau. Namun tuan hai long tiru lagi akhlak agaknya. Ngukul yang muka aja sih. Karena kata tatip intak makanan kelun maka luntusan mak kata hai pemuda. Baik kata pernah tak ikut ajaran yang dibalik Muhammadnya. Muhammadnya tukang si bangsa sesat laknat Muhammadnya. Nah bengeh Abu Bakar ni. Dan riwayat ini bengeh Abu Bakar. Bengeh Abu Bakar kau mana? Awak tak bengeh Abu Bakar ngukul Abu Bakar. Hai nek hai. Orang yang biasa intak makanan keron, gepeh makanan ron gutulung lah baharonan tu so-sonya. Jauh beneknya hana yang yang Nabi Muhammad. Setelah nenek tersebut mengetahui bahwa itu adalah Nabi Muhammad, penyesalan dalam lubuk hatinya yang sangat dalam, sangat luar biasa penyesalan. Ngukul neneknya. Hai pemuda, berada pun dia kata hai pemuda bahwa Nabi Muhammad tiura gentak makanan kelon gepeh makanan gusulung lah apa. Tapi lon tiura lon caci lon maki katnya. Hantam pernah cacian makian lon nebalah oleh Nabi Muhammad. Maka saksikanlah wahai pemuda, karena akhlak sempurna daripada Muhammad. Maka dengarkanlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nak mengucap dua kalimat syahadat neknya pura penyebab mi akhlakna Nabi. Ini kalian kau maya sukses sebab Islam karena akhlakul karimah. Yang Nabi ni, yang Nabi kau maya, yang Nabi hatiwati. Beda urusan dengan long, menyolong, alih long intak makanan long peh, makanan long sulung lah bah. Orang gekun, bangsa sesat laknat padekah gekun lah. Menyolong pribadi ini. Nyolong pribadi. Makanan yang kalau minta loncok gula. Yang kedua ku gluang tiga. Yang kedua ku tuang tiga. Yang bukan mi. Yang bukan. Yang long. Bedang wakron. Thang nyolong kalian wakron. Bukan kalian. Sama mati. Sukses kepada Islam karena akhlakul karimah. Makanya ingin bahagia dunia dan akhirat, contohlah akhlak Rasulullah. Oh tengku hai dah tirunya akhlak Nabi 100%. 100%, 50% kamu ada. Mida naya sekalian yang dirahmati oleh Allah. Yang kepun. Sedangkan yang kedua, Rasulullah sukses membawa Islam karena faktor kemiskinan ataupun keyatiman. Maka ketulis dalam kitab ini, abal yatama wal masakin. Bapaknya anak yatim dan bapaknya orang-orang yang miskin itulah Nabi Muhammad. Maka Rasulullah dilantunkan dalam syair Hakim Kulidik, Nabi Muhammad anak yang yatim lagi miskin harta hana yang harta ayahan kebar sabong jariah limang bah unta. Nabi Muhammad anak yang yatim lagi miskin harta hana yang
ayah nekebang sabong jariah limang bauntan. Nah mufhum ni? Mufhum? Kadang-kadang mufhum nawa Indonesia Raya ini. Aku tak Indonesia kan. Nabi Muhammad anak yang yatim, lagi miskin harta tiada, yang ada harta ayah tinggalkan, satu jariah 5 buah onta. Ekor bahasa Indonesia waceh ni maklum keron. Gak sukses kalau Islam karena faktor keyatiman dan juga kemiskinan. Maka diceritakan dalam satu kisah Rasulullah pernah menahan kelaparan selama 7 hari 7 malam. Mengapa? Karena Rasulullah memberikan makanan 80 roh kaum mustadhafin, an yatim dan fakir miskin. Tatkala dalam sebuah riwayat Rasulullah ini sembahyang, ni bawa dia yang juga makmum adalah Umar bin Khattab. Awak dia dalam sembahyang didengar oleh Umar bin Khattab suara gemertak berbenturan antara tulang dan tulang pada saat tersebut. Ahli sembahyang ditanya oleh Umar bin Khattab, ya Rasulullah, pukul dalam keadaan sakit ya Rasulullah. Ni jawab oleh Nabi, hana wahai Umar bin Khattab. Awak dia yang dipegang hana, langsung berdebit oleh Umar bin Khattab. Samping perut ke ane bademi. Dan riwayat dia ane bademi. Menyaurara ke tepung. Menyosina ane bademi ke pedebit bati ciurah dan pujuh makanan. Rupanya ke pedebit oleh Nabi Muhammad pujuh ane bademi. Nya gika perut ane bademi. Bati 7 orang 7 malam hana pujuh bu Nabi Muhammad. Hana pujuh makanan. Sehingga ditanya oleh Umar bin Khattab, ya Rasulullah, penyet hana pegah bak kamu bahawa ron hana punya makanan selamanya. Maka jawaban daripada Nabi, wahai Umar bin Khattab, perlu engkau ketahui, saya pada hari ini menahan kelaparan selama 7 hari 7 malam. Mengapa? Supaya umat di akhir zaman mereka tak akan pernah merasakan kelaparan selama 7 hari 7 malam. Datang pernah kena minta tenda 7 hari 7 malam. Kaum ayah datang pernah datang 7 hari 7 malam. Makanya mi munyo kena nyona bila zikir Allah tiura 3 datang me pajuh alhamdulillah. 2 orang 3 santri wati kena tadu hidayah kadang hana li belanja. Datang me si pajuh 2 orang 3 alhamdulillah. Le orang 3 kaum ayah alhamdulillah. Pet orang 3 alhamdulillah. 5 orang 3 alhamdulillah. Si bulan 3 innalillah mati dunia. Ni dan ayah yang dirahmati oleh Allah. Maka Rasulullah sukses Islam dia. Yang pertama akhlakul karimah, yang kedua faktor kemiskinan dan juga keyatiman. Maka oleh karena Rasulullah sebagai sultan yang baik dalam setiap aspek kehidupan yang patut kita contohkan, marilah kita mendengar satu hadis Nabi yang bunyinya, innal mu'mina lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dahu wa shabbaka asabi'ahu. Sesungguhnya tira mukmin dengan mukmin yang lain yang lagi bangunan ke Nabi yang menguatkan sebahagian akan sebahagian orang-orang lainnya. Wa syabbaka asabi'ahu, dan Nabi merapatkan jari-jarinya. Gimana makna kaum maya? Seandainya luntuan analogiskan, luntuan contoh mendam. Bila 5 buah jaronya musabah dalam sebuah kampung ataupun dalam sebuah negeri, maka agama, bangsa dan negara akan kuat dan kokoh. Namun bila yang terjadi, bila 5 jari ini terpecah belah, lantas apa yang perlu dikokohkan? Siapa mereka? Maka nasimak begagat moga raya roh dalam 5 buah kategorinya. Yang pertama kaum ayah, pendai musabah dalam kampung adalah jari kelingking ni. Urami jaro kelingking. Kalau teman jarak kelingkingnya kaum ayah, dia adalah wanita urino.
Dia ini kecil tetapi mantap. Ubud kau maya tapi mantap. Pejit lem pegah ubud tapi mantap. Karena orang agam montor dalu. Orang agam montor dalu mi. Orang nya bukan. Nya bak kedai ke pernah habang di kayu. Nya wow rumah diam 1000 kata. Nya mi. Namun orang agam berdepu orang agam. Nah taboh tabiat bau dinang ha elu pergi. Ha elu bau orangnya. Nan depu tabiat orang agam urina. Ya hai. Tabiat. Pepet depu. Sering pepet mai rumah. Pepet. Oh dengku orang agam mau pepet. Orang dari gunung kena pegabai nak. Lu kalau pepet lu ndak wah dia. Kami berjalan pegahnya tabiat urina. Karena terjadi pada masa Rasulullah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama istrinya yaitu Siti Aisyah. Tengok kerja aja ni. Punya bahasa ngetren jenak kerja main lagi weekend. Bahasa ngetren jenak lagi weekend. Mau form weekend ni dah. Weekendnya jalan-jalan mingguan. Dah pernah ya pakai main li ayah hadimi? Nah. Hana tak kriya go. Kak jangan kerja aja kau maya sekalian di Nabi dengan rumah tu. Bak kerja ajanya merumpok sirah sahabat. Adapun sirah non muslim. Adapun katakanlah orang Yahudi. Le Yahudinya di bersalim beda dengan salim biasa. Menjaga dia bersalim ke mana? Assalamualaikum. Waalaikum salam sejahtera dia kata. Lamun le Yahudinya di bersalim ke mana? Assalamu alaika. Assalamu maknanya racun adapun celaka. Tak artikan bahasa aja assalamu alaika artinya kemana Muhammad. Nah bengih Nabi ini. Nah bengih Nabi tadi riwayat. Kau maya nah bengih Nabi. Kau bengih Perumah Nabi bengih. Kita ngekele perumah Nabi assalamu alaika wa laknatullah wa adabu. Kemana kah gelaknat kah gadib kah. Kalau orang agak murinam sabar tak kele bahawa belah. Nyat rumah Nabi. Rumah tanya tak buat takun tidur bang. Tapi aku ni tapi awak dah bengeh Nabi ni buat yang kekul le Nabi. Oh bengeh Siti Aisyah kekul le Nabi bang kekul. Mahlan ya Humaira. Tenang ya Humaira. Ya ni kalau ibarat romantis Nabi dengan rumah. Tidak ada orang romantis ni. Nabi. Nah saboh dua boh romantis. Ban kawinnya romantis. Ada sayangku, cintaku. Noi munyo yang nabut kira ummi, abi, nyami. Munyo kana umui mau pelih hati pada geuy gede yo. Patu. Pakatlah di mai. Hotu geda. Patkah Mariana. Ya Nabi, Nabi romantis, tapi Nabi romantis luar biasa. Mahlan ya Humaira, tenang ya Humaira. Kalau kita dikatakan assalamu alaika kemah kah Muhammad, maka jawabnya satu saja, wa alaika kah lom. Ya ke Nabi. Pergi balah le Nabi, karena ka bengeh permoh. Nyana bengeh permoh hana ke balah. Nyan pun balah saboh karena ka bengeh Siti Aisyah. Ni dan ayah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nya tabi'a urina umpamanya. Kemudian na saboh tu jitu urina air pergi. Anda bu orang kan. Anda bu ura lepat jitu je urina. Dengar buat yang ini. Akhir orang kan. Tak lepat jitu je urina. Nan depan kau mah mi nan depan yang pertama jiduk jen bau dinang adalah bak unggung mah cakap kau mah ya pergi ro urinang mah cakap ya rayu yang sangen makin kita pui na jiduk jen kiri kanan ya hai pergi ro haja dah berate ro yang kedua ni lah yang kedua apa jiduk jen bak muka. Dia orang kan orang gelan ngadi hujak kiri kanan kejap. Yang kedua apa je dua bakmu? Nak balik kamu neng apa ji? Yang kedua kenapa je je mau dinau? Ya ikut ya gunung Pelawak. Hanya jelas dah. Ka
maka orang kan depu ina jiduk je urina bek mutamah depu tamah ni kala mana ciu urina kan depu ina jiduk je bau urun bek mutamah ngelika-lika kami ngomong nyan kekurangan wanita. Namun di antara 1000 kekurangan wanita ada 1 kelebihannya. Urina menang kau maya. Dapat nilai baru dapat putra kelebihan urina kun nabi ibang kun nabi. Hubbiba ilayya min dunyakum salas. Aku ini dibikin cinta kepada dunia kalian karena 3. Maknanya lon duk lam dunia karena leboh kun nabi. Yang pertama adalah as-shalah karena nak sembahyang. Yang kedua watibun karena adanya wangi-wangian. Yang kedua wan nisa karena adanya perempuan. Maka dua nabi lam dunia karena na urang nah pak guci lam kampung duk lam dunia karena na urang Rekuimu duk lam dunia karena na urang wale tidak duk lam dunia karena na bun long malamnya lu kahaba karena na urang wujud uragam ada demanya dari bunoka hana jauh-jauh. Udah kan apa saya kerja dakwah kagak dengar putra gua saya nak lucu baju berdua nak gak bagi yang wow tapi alhamdulillah udah agam kampungannya orang sih katanya istiqamah amleke sampai habis acara sampai boleh kan Habib bila yang sekalian yang dirahmati oleh Allah maka duk dalam dunia karena na orang ini dah kebukti kau maya kau mi sekalian dah bukti gede kalian jinami anak muda yang kawin dengan anak dara yang cantik jangan. Nado hijab ni. Nado hijab. Punya anak muda kawin dengan anak dara cantik. Nado. Tiba dia garang. Ya ni. Betul. Acikalat anak muda yang kawin dengan anak dara kelak jangan. Hitam. Tiba dia betul ni. Baik duji. Acikalan uri agam yang kamu cerai dengan promo kibang dia dipap lah gua dong. Ya, maka mengenai negara uragan dipap puak keluar gua punya jalan yang berarti hanya yang promo. Ya, saya dulu dalam dunia. Ya, negara juga. Maka duk dalam dunia karena nak orang no. Maka sabar uri nak lagi lupa puno pep nyan boh uri. Ya, gitu uragan. Hanya orang agam suami wakron ni kadang filgo telak gua malam yang tanya penyebab. Saya dengar hanya kunyung. Bila ya sekalian yang dirahmati Allah. Kanya perlahan sama urina. Kemudian yang selanjutnya perlu bersatunya jari manis. Siapa dia? Dia adalah pemuda. Masa muda adalah masa paling manis. Bahkan gede kalian jenuh. Harapan agama adalah pemuda. Harapan bangsa adalah pemuda. Harapan negara adalah pemuda. Harapan pemuda. Nyawa dah. Betul. Nyawa harapan anak mudi kalau kakek-kakek kamera. Maka dalam sejarah dukun para kakek-kakek harapan agama bangsa dan negara dan juga anak darah. Yang merumpuak yang layu, kenapa ni dah? Maka pandai mutabak anak muda. Maka pesan tuan kepada santriwan-santriwati nau, tuan yang pernah teringat sabah perkataan urung bijak. Kiban gekende urung bijaknya, wahai para pemuda-pemudi Islam, berpikirlah engkau di waktu pagi, bekerjalah di waktu siang, makanlah di waktu sore dan tidurlah di waktu malam. Bagaimana maksudnya? Berpikir di waktu pagi, belajarlah mumpung masih muda. Bekerjalah di waktu siang, amalkan ilmu tersebut setelah dewasa. Makanlah di waktu sore, hari tua tinggal menikmati hasilnya. Dan tidurlah di waktu malam, mati engkau dalam keadaan bahagia. Namun sebalik daripadanya ni dan ayah sekalian, kalau masa muda kita kepengennya santai-santai saja, namun dewasanya kita akan merasakan bingung. Kalau dewasanya bingung, hari tuanya terlunta-lunta.
Kalau hari tuannya terlunda-lunda, mati engkau dalam keadaan sia-sia. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min zalik. Intinya pesan daripada orang bijak tersebut, geyu bab gedanyo syik putih Tuhan muda benajak berbejak. Makanya awak aron yang santri-santriwati ataupun anak-anak yang ubud. Hai, kalau kena oleh kalau oleh nyonya lu temannya bak urung ron apa? Jauh ku jujur. Ka santriwati. Jauh ku jujur. Urung ron ane jak beut. Betul. Sebab lam layah. Mak awak aron nak jak beut. Ayah awak aron nak jak beut. Pak jak beut. Pak jak beut. Bagi yang na alhamdulillah. Ma bagi yang ana innalillah. Pernah buat aku. Maka ilmu itu dihasilkan dengan cara belajar. Al-ilmu bitta'allum wal barakatu bil khidmah. Dihasilkan ilmu dengan cara belajar. Sedangkan berkah dihasilkan dengan cara khidmah kepada guru. Maka yang muda-muda benajak buat. Nah, pengajian kadang di kampung bak menasah, bak masjid, dari majlis taklim yang muda-muda. Dia kadang-kadang hirin ditunggu. Masjid laga, musalla laga. Tapi dalam burung Tuhan tapi. Yang tu. Takalan fakta je kami. Yang azan orang tu. Yang qamat orang tu kurang kompak. Yang qamat orang tu salawatan orang tu, baca Quran orang tu, lehtika orang tu, pergi WC orang tu, yang mati. Bandung wow ni baik. Hanya anak muda oleh orang. Maka anak muda pandai jabut. Ketika muda mudi kena mana jabut terus ilmu agama Allah, kedepu sesuatu yang dibenci oleh Allah. Kedepu sesuatu yang dicinta oleh Allah. Bahkan yang sangat dicinta oleh Allah. Dah sesuatu yang sangat dicinta oleh Allah lewah kau maya. Bersumber dari sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud. Ditanya kepada Nabi, ya Rasulullah, tahu ke amalan yang sangat dicinta oleh Allah? Dijawab oleh Nabi lewah. Yang pertama sembahyang tepat bawate, yang kedua berbakti kepada dua orang si, yang kedua menjihad fi sabilillah. Bidaya apa bidaya yang kedua? Tahu menjihad fi sabilillah. Maka kami perintah jihadnya adalah perintah Allah. Maka segala lemlah padupah bahagian jihad. Terlebih dile kena duku putra tema makna daripada jihad kaum ayah sekalian. Maka makna jihad adalah mengeluarkan satu kemampuan untuk mencapai satu tujuan yang diridhai oleh Allah. Itu jihad namanya. Bukan sekadar makna jihad terjun ke medan perang, mengangkat pedang, bersimpang darah, berperang dengan mereka kaum musyrikin. Kenyataan mana jihad kaum ayah. Tapi makna jihad tiga mula mengeluarkan satu kemampuan untuk mencapai satu tujuan yang diridhai oleh Allah. Nah, orang dinami berjihad dari segi kesenian. So nanggaknya adalah Roma Irama. Dan tadi Roma Irama Pak Duri. Oh, Pak Diti. Ya, dah salah sabah lagu populer Roma Irama didengar juga. Gimana ke? Hai manusia terpong-pong-pong-pong, hormati ibumu yang melahirkan terpong-pong-pong-pong dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Hai manusia terpong-pong-pong-pong. Hai anak musik ni, kalau pom-pom ni nak. Ya, yang bahagian daripada jihad. Tujuannya apa? Tujuannya satu, untuk mencapai ridha Allah. Di Roma kau maya tengah kerja aja. Bekalan urung kau habis sangkau. Ni, bekalan urung kau habis sangkau. Timbul dalam pikirannya untuk menciptakan lagu. Tujuannya satu, untuk mencapai ridha Allah. Tak gitu kita lagu, jangan ditebang. Jangan ditebang. Karena pun itu pisang orang. Bahagian daripada jihad.
Namun iya, atas garis besarnya jihad dibagikan dua, sughra, kubra. Ubud dengan raya. Tahu jihad sughra, jihad perang, kafir harbi. Jihad kubra, jihad besar, jihad memerangi hawa nafsu. Maka Allah lebih nafsu kepada agamanya bukan untuk dituruti, namun untuk diatur. Aturi. Jangankan masalah nafsu na aturan dalam daya gedanya mantau na atur. Na atur. Dalam kampung gedanya na atur. Dalam kecamatan gedanya na atur. Lon pakai peci mantang malamnya na aturan ni. Biar perang aturan ni, lon ceramah, lon dakwah lagi yang pakai peci, betul ni. Betul. Dagang muka miringin sikit. Cengai baju. Main gepel, main judi kau maya. Kita pakai judi mana pakai? Kita pakai beci mana? Bajet ni menyalagi ada pakai beci pula dikun. Gaplat main judi. Nyawa kan? Acik ke len main judi len pakai beci mana? Berai kun. Pap lemo tu punya main judi. Nyawa kan ni? Makan aturan. Begitu juga melepaskan hawa nafsu ada aturannya lewat satu pintu. Pintu apakah itu? Itulah pintu pernikahan. Bagi siapa? Bagi yang mampu. Oh, tak mampu? Ya udah, puasa dulu. Mengapa? Fa innahu lahu wija. Karena puasa dapat meringankan nafsu. Bagi pemuda yang mampu. Oh, tak mampu pemuda. Ya udah, puasa dulu. Puasa dulu tapi. Ya, maka menan melampiaskan hawa nafsu. Ya, yang kedua tu berbakti kepada kedua orang si. Maka kena Al-Quran. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah ni wajib kepada kalian untuk sembah Allah, hanya sembah selain daripada Allah. Setelah itu langsung dituliskan wabil walidaini ihsana, berbakti kepada dua orang si. Artinya putra, artinya orang si-nya memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Makanya dipugat ahli sembah Allah langsung berbakti kepada dua orang si. Maka gedanya yang anu-anu santriwan sekalian, baik gedaya durhaka kepada orang si, baik tak pernah tak bantah haba orang si. Allah bikin nama Al-Quran fala taqul lahuma uffin, hajitkan kepada dua orang si. Man mi mesuna orang kaya maknanya. Hai tunggu dalam Al-Quran kan kebuka hajitkan kepada dua orang si. Kahana dua dalam Al-Quran kau maya hajit orang si. Hanya tipa orang si, hanya tu orang si nak buat ni. Nak buat santriwati. Yang kakak nak buat nak buat. Hana, mana sena orang kaya makna orang lain. Gimana cara dah jawab? Maka jawabannya ni dengar juga. Jawabannya dalam i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Kita berlaku hukum kepada empat. Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Haruf diji roh dalam kategori qiyas. Kian dibagi ditulis dalam Nufhat ala Syarhil Waraqat. Syabah dilalah dengan illat. Haruf diji roh dalam kategori qiyas illat. Ditulis ini ka qiyas darbi ala ta'fifi lil walidaini fi tahrimi bi illatil idza'i. Lagi apa? Dia tu mengatakan bagi dua orang si hukum diharam pejut bi illatil idza'i dengan qiyas illatnya idza sama-sama pesakit orang si nya nakalan. Tanya yang kedua, yang kedua amalan dicintai Allah itulah sembahyang tepat bakwatir. Maka kena perhatikan ketika ada sembahyang tepat bakwatir, maka na dua buah hadiah langsung Allah Taala ajuk kepada kena hana perantara. Pak gutulis dalam Al-Quran surah Gede ayat 12. Gimana gini deh? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah ya Muhammad, jika mereka sekalian cinta kepada Allah, maka langkah yang pertama yang harus mereka lakukan adalah ikuti Nabi. Maknanya segala yang diperintahkan oleh Nabi kita lakukan. Salah sabah ini semua yang tempat bawate. Ketika kita lakukan, dua buah hadiah langsung Allah Ta'ala ajuk. Yang pertama adalah yuhibbukumullah. Allah akan cinta kepada gedanya. Ketika Allah cinta kepada gedanya, hadiah yang kedua apa maya? Wa yaghfir lakum dzunubakum.
Allah akan gepa ampun dosa-dosa gedanya. Man mesti nak urang daya lah. Man kita mufum nuku gepa ampun dosa ada Allah nan. Usapa adapun dua kok. Maka jelas pada kalimatnya dituliskan dengan kalimat zunubun. Zunubun jamak daripada kata zambun. Seandainya dibuat dengan kalimat zambakum, tunggal gepampun dosa. Karena dibuat dengan kalimat zunubakum, maka diampunkan dosa oleh Allah kepada mereka yang melaksanakan, yaitu salat tepat pada waktunya, tak terhitung. Makanya amin dan ayah sekalian, bedanya kadang itu hai dah semayang tempat bawah teh memang berat. Hai dah semayang tempat bawah teh kakek bak pertengahan wate. Hai bak pertengahan wate bak akhir wate yang bek tinggal semayang wujud munyo tinggal semayang lagi kun gure gene kalau kun kibang kun gure gene tutup jenis di jenis kibang kun ditutup urang hana semayang ura takun boy nyaw kami nyaw bukan urung Tuhan anak semayang kebenar dengan bui itu urina anak semayang kebenar dengan bui tunggu ceramah anak semayang kebenar tunggu anak min anak semayang kebenar bui bui anak bui ayo betul kemah aku kata baju memangnya fakta dan realita ya baik dengan semayang. Man kadang-kadang ini enggak boleh bak lele lagi aku kenal aku gimana aku kenal ini subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Pengalaman. Nah, ini kata intinya saya dapat buat ni, kak. Maka ada depunya amalan yang dicinta oleh Allah karena tajabut. Maka toh yang kedua pula perlu mensabok pemuda. Mencutung nilai bodoh nanti beli. Kak, kemudian yang selanjutnya perlu bersatunya jadi tengah. Siapa dia? Dia adalah ulama. Gimana buat ulama? Gekun diri dalam kitab Ihya Ulumuddin. Karangan daripada Imam Al-Ghazali. Gecok daripada Khalil bin Ahmad. Perkataan Khalil bin Ahmad. Gejak daripada perkataan Khalil bin Ahmad. Kita ke ini ar-rijalu arba'atun. Uragam bagi perat ni. Dah, yang pertama orang ilmu gedera dengan ilmu yang benar dengan orang alim. Kita tak pegang fattabi'uhu maka ikutilah. Yang kedua kamaya orang ilmu namun hana gedera dengan ilmu. Yang benar dengan orang tu. Orang tu. Dengar. Kita bukan urut tengut fa'aikaduhu maka bangunkanlah. Ini yang kedua. Yang kedua adalah orang hana ma'ilme. Tapi ke tero hana ma'ilme. Yang benar dengan urut tero. Kita bukan urut tero fa'arsyaduhu maka ajarkanlah. Yang keput minyo ayo berkira. Dan suaminya mutra boleh menyakitnya apa? Haya rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fadzalika jahilun fa'arfaduhu. Orang hana ma'ilme tapi hana gedero ke hana ma'ilme. Monyo istilah bahasa Aceh lain ke orang bangai kau maya. Tinggi praga tijah babah hana. Tapi hana gedero ke bangai. Kau tahu orang model mana ni? Yang model-model yang kun ke ulama jino, yang kenya nak urung bangai hana teror bangai. Ikun ke urang kene abu mudi dikun. Yang kenya urung bangai yang betul-betul ji. Kibanda bukan urung bangai model mana fa'arfaduhu maka tinggalkanlah. Amhomi. Oh teman aku kamu merupak lah kau lembai put kibanda aku lagi cerik dek. Be hai mi. Kibanda mami merupak lah kau lembai put. Kiban teman mi, kiban syukuri apa yang ada. Cinta adalah anugerah Allah ya.
Oh gimana teman bukan mau merupakan lagu lembai pe rayu mi. Ada ji hurina. Kau maya, ada ji hurina baik cara merayu apa lain negara. Punya merayu babak skincare, babak baju barunya cara merayu. Punya babahnya hana cara merayu. Ni rayu si kau mi hotel ruan malam nekun. Bang, wan, idronu, di kabangai, ngak-ngak, peraka, tijoh babah lah. Tapi hari nak hair di bangai, jauh beliau agam. Kau beliau agam, jauh beliau. Ibang aku pukul teman kalangi wadro beliau, nyukul beliau agam. Jadi kuli dia, dia yang wain nak. Kau mana mahal hoyang lonjanya, kau pegang kerana mandu. Hana holun bamuka, holun untuk muka lagi omak. Maka lun jenabah hana le cinta lun keron. Baru lam cinta lun keron ni jabut 3 minggu 3. Berang tanjit haba tungku pi hana patik gaduh ni nak tungku. Ni jabut dina 3 minggu 3 macam. Patik habaron ni. Jabut 3 minggu 3. Tahun berganti tahun na jabut mepet thun. Dari lembai pet lembai he. To uring hana mail me namun good hair ku hana mail me. Ka lembai he malam lu rayu lam ni. Pada ni dua malam nekun. Bang wan drone alhamdulillah kagadah dua apa ha? Pura gadah dua apa? Bangai ngan tengak-ngak. Pura teman dengan dua tu peraka ngan dijah di bapak. Kibang kebuka malam ni jak bet bang menyawan ni jak bet 3 minggu 3. Jina ni jak bet 3 minggu lega. Gepateh habaro mi tahun berganti tahun. Na gejak bet mesti 10 tahun. Getama 10 tahun tu sama dengan 20 tahun. Dari lembai put guna lembai he lembai dua. Gede lembai tha na cara ngurinang lagi ambil. Cara makanya berjarang merayu abahnya jarang merayu. Ini dan ayah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang selanjutnya perlu bersatu jari telunjuk. So temannya kau maya alat untuk kunyok ni. Ya, alat untuk kunyok. So temannya, nyok adalah urang kaya. Ya, pejabat pegahnya orang kaya, cikalan santriwati. Menya orang kaya yang yuhai, cok je siap. Ijak buat ni. Ijak buat. Aji ke menya orang gasin yang yuhai, cok je siap. Halagut ni. Halagut. Maka orang kaya yang dicintai Allah namun iblis memusuhinya itulah ghaniyun mutawadhi, orang kaya yang rendah hati. Sebalik daripadanya orang kaya yang dititip harta, pangkat dan jabatan oleh Allah, sombongnya luar biasa, maka siap-siap Anda akan dibinasakan oleh Allah. Pujit menang ni. Karena jamun nasira orang dititip harta, pangkat, jabatan oleh Allah, sombongnya luar biasa. Siapa namanya? Namanya adalah Fir'aun. Dia adalah seorang manusia durjana yang angkuh merasa dirinya perkasa, memiliki harta benda yang berlimpah, kekuasaan yang begitu banyak. Akhirnya dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dialah Fir'aun. Fir'aun pada saat tersebut membawa yang batil, Nabi Musa membawa yang hak. Terjadi pertempuran, peperangan antara hak dan batil. Maka sesuai dengan janji Allah, ja'al haq wa zahaqal batil. Datangnya yang hak, sirna yang batil. Datangnya yang hak, binasa yang batil. Penyebabnya apa? Adalah kesombongan. Makanya bembong ada ni. Mana bagaimana cara mengatasi kesombongan? Nah, cara mengatasi kesombongan, lihatlah pedoman kepada tukang parkir. Kadang tukang parkir mi dan ayah sekalian, mobilnya 100, mereknya bagus-bagus, tak pernah sombong. Ternyata tukang parkir rahasianya dia itu merasa dititipi, bukan merasa memiliki. Maka putra yang kagui oleh Allah kepada gadanya ane rumah Honda motor. Ilmu yang dititip oleh Allah merasa memiliki, namun merasalah dititipi. Yang keput. Sedangkan yang terakhir kaum ayah, perlunya bersatu
ibu jari. Siapa dia? Dia adalah umara pemerintah. Pagusi ilang kampung, peleng sabah pagusi. Penyek dan pegahnya umara pemerintah. Karena kau mai gede-gede kalian ni. Segala yang terpubut dalam dunia, bila kagecap mena oleh pagusi, contoh mesra yang nak kerja kampung. Gejak pagusi di samping, gecap lagi maka nya siap-siap gaji KDA macam tu. Maka pemimpin ataupun pemerintah yang kita idam-idamkan itulah pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah, bukan pemimpin yang menimbulkan masalah. Bila pemimpin menimbulkan masalah, maka jadinya serba salah. Maka lebih baik pemimpin dalam Sabah Nanggro, pemimpin yang benar, tidak terlalu pintar namun adil, ketimbang pemimpin pintar tapi tidak benar namun tidak adil. Mai dia lega kiban cara pilih pemimpin aku, makanya dengar begot. Nyo kala pemilu. Kiban cara pilih pemimpin yang betul. Dalam kitab fiqh dia tulis. Kategori pertama, pemimpin yang kita pilih, yang kita ambil adalah a'lamuhum. Orang yang paling alim nengku. Artinya orang yang bisa menguasai segala permasalahan. Oh teman-temanku, dalam kampung kamu yang menjalankan sebagai pemimpin ada dua. Sama malam dua terjadi persamaan antara mereka berdua, yang kita ambil adalah absahuhum, yang lebih fasih lisannya. Maknanya dialah yang lebih fasih lisannya dalam menyuarakan aspirasi rakyatnya. Samalam nih terjadi lagi persamaan antara mereka berdua, maka yang kita ambil adalah aktsaruhum sinnan, yang lebih tua di antara dua orang yang kau angkat jadi pemimpin. Samalam dua orangnya terjadi lagi persamaan antara mereka berdua, maka yang kita ambil adalah awaluhum hijratan, orang yang lebih awal tinggal dalam kampungnya kau angkat jadi pemimpin. Mudah-mudahan mi dan ayah sekalian, uraya yang Tuhan sampaikan bermanfaat bagi pribadi yang Tuhan sendiri, hendaknya bagi mi dan ayah sekalian. Maka ulang tiga tu, menyependek agama bangsa menang rogot kuat dan kokoh, maka bermutabah limongnya. Toh, yang pertama umara, yang kedua orang kaya, yang kelima ulama, yang keempat pemuda, dan yang kelima adalah wanita. Bila lima jadi ini persatu, semua yang kita inginkan akan tercapai. Namun bila lima jadi ini terpecah belah, lantas apa yang perlu kita capaikan? Mudah-mudahan bermanfaat. Lun lekemah atas segala kekurangan dan juga kekhilafan mi dan ayah sekalian, mohon maklum, lun pun manteng dalam keadaan menuntut ilmu agama, manteng firman mi. Maka oleh karenanya lun akhiri dengan laisal firaq lil firaqi walakinnal firaq lisyauqi. Perpisahan bukan untuk berpisah, namun perpisahan untuk menambahkan kerinduan. Mungkin ni menyelun pengahaba malamnya sampai entu kakak geremai Habib, maka pertemuannya ramlake bujit maka perpisahannya ramlake bujit kemedamah kerinduan. Maka lun akhiri dengan alqaina birrahmah wal faraqna bisalamah, berjumpa dengan di malamnya dengan rahmat, juga berpisah dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.